Ya, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media. Ya, sekali lagi terima kasih waktunya untuk join ya untuk acara pada hari ini. Dan saya senang sekali berada di sini khususnya untuk di sini khususnya juga memberikan ya memperhatikan nanti mengenai AMDP generasi keempat ya. Dan di sini perkenalkan dulu, saya Erik, saya sebagai solution architect sekarang ini di AMD ya, dan sekarang ini saya untuk di conference ASEAN ya, termasuk Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dan seperti yang tadi sudah dikutip ya dari launching press release dari Dr. Disatsu, di mana ditekankan bahwa sekarang ini AMD EPIC generasi keempat ya, kita sekarang ini tidak hanya bisa memberikan standar baru ya, khususnya untuk di area server CPU, tapi sekarang ini AMD juga punya line up yang luar biasa ya. Sekarang ini baik di area CPU, GPU, terus FPGA dan adaptive SoC dan maupun DPU ya, dan dimana ini memposisikan AMD sekarang ini sangat strong di market dan juga memberikan pertumbuhan jangka panjang yang luar biasa ya, khususnya di area kesehatan. Mari kita lanjut ya menyaksikan ya keynote dari Dr. Disatsu mengenai performance EPIC ya, di mana di sini ada berbagai area ya. Di sini ada performance dan efisiensi baik di area HPC, di area cloud maupun juga di area enterprise. Juga nanti ada beberapa kutipan dari partner AMD yang telah bermitra untuk menggunakan teknologi AMD generasi keempat ini ya, khususnya untuk solusi-solusi enterprise yang dilalui. There's incredible technology here, and what you can see full compute die. Ya, tadi kita bisa lihat ya dari keynote dari Dr. Lisa sendiri, juga dari paparan kutipan dari partner AMD yang khususnya meluncurkan solusi dengan AMD EPIC generasi keempat ya, di sini dengan port ini Genoa. Dan tadi ya mungkin kita juga sudah melihat ya, khususnya dengan AMD ya, sekarang ini kita punya teknologi line up yang cukup sekarang lengkap dan komprehensif ya, khusus di area data center. Dan kita bisa lihat hanya dengan server CPU dengan AMD EPIC, sebenarnya di sini AMD kita punya teknologi di area GPU, di area FPGA dan adaptive SoC, dan juga di area SmartNIC dan DPU yang di sini. Di mana dengan teknologi ini khususnya kita bisa mendukung ya untuk membuat aplikasi baik di area HPC, di area cloud maupun di area enterprise. Ya, dan di sini khususnya dengan AMD EPIC ya generasi keempat ya, di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah CPU yang sekarang ini yang bisa kita kategorikan terbaik sekarang ini ya di dunia. Di mana kita bisa melihat di sini pertama dari sisi kecepatan ya, sekarang ini untuk CPU AMD generasi keempat ini sekarang ini kita untuk posisi tercepat ya dari sisi performance. Dan kedua juga nggak hanya dari sisi performance ya, tapi juga dari sisi energi efisiensi ya, power efisien yang sekarang ini sangat efisien ya, khususnya untuk mendukung berbagai workload aplikasi di perusahaan. Dan yang ketiga pastinya dari sisi TCO ya, dari sisi capex dan opex ya, ketika pelanggan enterprise menggunakan kayak untuk AMD ya, mereka bisa melakukan efisiensi dari sisi capex dan opex pastinya ya, dengan berbagai aplikasi. Nah ini tadi saya sedikit merangkumnya dari presentasi dari Dr. Disatsu ya. Di sini sekali lagi dengan AMD EPIC generasi keempat ya, di sini dimana kita bisa melihat sekarang ini AMD EPIC generasi keempat ini menawarkan dengan hingga 96 Zen 4 core ya, dari sisi core yang sekarang ini yang paling banyak dipakai ya dengan 96 core ya. Dan selain ini juga kita sudah menggunakan arsitektur terbaru ya Zen 4, dan di sini dengan prosesor 5 nanometer ya.
Jadi mungkin untuk beberapa rekan yang menanyakan 5 nanometer ini maksudnya apa? Ini adalah proses stop ya, khususnya ketika kita melakukan manufaktur dari sisi CPU. Jadi di sini dengan proses stop yang semakin kecil, ya khususnya kita bisa membuat untuk teknologi prosesor yang lebih bagus dari sisi performance maupun efisiensi. Ya. Dan khususnya sekarang ini AMD yang pertama kali untuk memperkenalkan ya dengan proses node 5 nanometer di area CPU data center ya, dengan AMD EPYC ini. Dan mungkin sedikit bayangan juga 5 nanometer ini, dengan 5 nanometer ini kita sekarang ini bisa menggunakan ya teknologi untuk transistor sampai 90 billion transistor ya, 90 miliar transistor ya dalam satu CPU. Dan di sini nggak hanya dari sisi power dari arsitektur, tapi juga di sini kita menawarkan untuk teknologi I/O ya, input yang baru, input output di sini dengan PCIe generasi kelima ya, dengan CXL untuk memory expansion ya, di sini untuk teknologi memory expansion namanya CXL yang terbaru ya. Dan juga di sini kita sudah juga memperkenalkan dengan teknologi memori DDR5 ya, dengan juga 12 channel ya per CPU. Dan juga dari sisi confidential VM ya, kalau di sini kita bandingkan dengan generasi yang sebelumnya ya, generasi ketiga ini 2 kali lipat ya dari sisi confidential VM. Jadi mungkin bayangannya untuk confidential VM ini adalah teknologi fitur keamanan yang sekarang diberikan hanya dengan AMD dengan EPYC ya, di sini di mana kita bisa melakukan enkripsi dari sisi virtual machine ya, ketika kita menggunakan khususnya ketika pelanggan menggunakan virtualisasi ya, di sini setiap VM ini bisa di-encrypt dan lebih secure ya di sini. Nah, di sini mungkin sedikit gambaran ya, khususnya di area roadmap dengan AMD ya, bahwa di sini khususnya dengan arsitektur terbaru yang inovatif, ini adalah arsitektur Zen yang kita perkenalkan sejak tahun 2017. Ya, sekarang ini kita sudah berada di area Zen 1, Zen 2, Zen 3. Dan sekarang ini kita luncurkan adalah di Zen 4 ya, dengan Cornell Genoa. Dan di sini khususnya kita bisa lihat ya perkembangan khususnya arsitektur roadmap dengan AMD ya, dari sebelumnya 14 nanometer, 12 nanometer, 7 nanometer, yang terbaru dan 5 nanometer ya, di mana di sini sekarang ini yang teknologi yang paling advance ya. Dan khususnya sedikit saya tekankan khususnya dengan AMD kita punya roadmap yang sangat strong di market, dan sekarang ini kita mendeliver ya sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan apa yang kita janjikan ya. Jadi ini khususnya di mana kita bisa mendeliver ya teknologi terbaru khususnya untuk membantu pelanggan kita. Nah, ini gambaran dari sisi portfolio ya, seperti dengan AMD EPYC generasi keempat ya. Di sini kita kategorikan menjadi 3 bagian ya. Sebenarnya di sini untuk mainstream enterprise ya, di sini beberapa model ya, tentunya dengan 9354, 9334 ya, sampai 9124. Di mana untuk mainstream enterprise ini khususnya untuk pelanggan enterprise yang mungkin lebih concern dari sisi balance ya, dari sisi performance dan juga dari sisi TCO ya, dari sisi value. Dan juga untuk kategori kedua di sini dari sisi performance ya, enterprise di mana di sini khusus cocok untuk aplikasi-aplikasi atau workload yang sifatnya compute intensif atau dari sisi memori intensif ya, dari sisi performance ya. Di sini untuk dari tipe-tipe model CPU yang digunakan ya, di sini adalah tipe-tipe model CPU yang memberikan performance yang paling tinggi ya, dan juga dengan dari sisi cache memori paling tinggi juga. Dan yang kategori berikutnya di sini ya, kita juga ada kategori cloud dan HPC ya, di mana di sini untuk dari sisi desain adalah untuk dengan CPU yang bisa menawarkan untuk dari sisi core density yang paling tinggi ya, dan juga dari sisi performance yang paling tinggi di sini. Makanya kita bisa lihat khususnya di data cloud HPC ini dengan 48 sampai 96 core ya, khususnya untuk pelanggan untuk menggunakan di area cloud maupun di HPC. Nah, ini sedikit highlight ya, khususnya di area cloud ya, bahwa apa yang menjadi benefit ya ketika pelanggan menggunakan AMD EPYC generasi 4 yang di sini di area cloud ya, untuk CSP atau cloud service provider yang mereka
menggunakan AMD generasi keempat, mereka bisa mendapatkan hingga 2,4 kali lipat instance yang per server ya dibandingkan dengan teknologi yang ada di market saat ini. Ya, jadi dengan AMD kita punya hingga 96 core, ya di sini kita lebih banyak ya dari sisi instance yang kita bisa berikan. Ya, dan di sini untuk pelanggan CSP juga bisa, maupun pelanggan yang menggunakan instance dari CSP juga bisa mereka mendapatkan performance hingga 24% lebih tinggi ya secara integer performance per VM-nya. Ya, jadi ini kita lihat dari sisi performance maupun dari CSP sendiri mereka bisa mendapatkan benefit ya dari instance per server ini. Di HPC ya kita bisa lihat khususnya keunggulan dengan performance dengan AMD EPYC, di mana di sini khususnya untuk para peneliti maupun mereka menggunakan HPC High Performance Computing ya, di sini mereka bisa mendapatkan hingga simulasi lebih cepat hingga 2,5 kali lipat lebih tinggi ya. Jadi gambarannya ya kita bisa dari para peneliti bisa memproses ya dari simulasi maupun analitik lebih cepat ya di sini. Dan yang pastinya di area enterprise ya di sini apa menjadi benefit ya, bahkan di sini kita bisa lihat untuk business operation per server ya sampai 2,9 kali lipat atau hampir 3 kali lipat ya di sini ya. Khususnya mungkin sedikit gambarannya adalah kalau contohnya mungkin kalau dengan pelanggan yang menggunakan contohnya 3 server sekarang bahkan dikombinasi di compare dengan AMD hanya 1 server untuk bisa memberikan performance yang sama ya. Jadi karena di sini adalah business operation per server yang bisa ditawarkan hingga sampai 3 kali lipat ya. Jadi ini mungkin sedikit gambaran ya bahwa pelanggan bisa mendapatkan benefit lebih ya, khususnya jauh lebih baik dengan AMD generasi keempat. Dan di sini ya khususnya untuk dari rekor dunia yang sebenarnya yang sekarang ini sudah terupdate ya. Kalau sebelumnya di generasi ketiga AMD EPYC kita punya sampai 250 rekor dunia, dan di sini sekarang sudah bertambah sampai 300 rekor dunia dan terus bertambah ya. Di sini sejak launch dan akan terus bertambah semakin banyak. Dan di sini kita bisa lihat rekor dunia ya, ini berdasarkan dari public benchmark yang di sini komunitas berbagai macam upload ya, contohnya untuk di area data manajemen seperti dengan database, data analitik ya, maupun di area high performance computing ya, atau di area infrastruktur seperti virtualisasi, hyperconvergence ya, atau maupun di aplikasi bisnis seperti ERP, SAP ya, dan aplikasi-aplikasi berbasis Java dan juga energi efisiensi ya. Di sini berbagai macam world record yang sekarang ini didapatkan dalam AMD EPYC generasi EPYC hingga sekarang ini dengan generasi keempat. Dan platform-platform apa aja sih yang sekarang ini yang akan menggunakan yang dengan AMD EPYC generasi keempat ya. Di sini khususnya kita lihat yang banyak sekali yang platform available ya sekarang ini sejak hari peluncuran dan akan semakin banyak ya dalam minggu-minggu ke depan. Khususnya di sini kita lihat berbagai macam platform seperti dengan HPE ya, dengan Dell, dengan Lenovo, dengan Asus, Cisco ya, dan juga dengan platform-platform yang sifatnya cloud dengan Microsoft Azure, Oracle Cloud ya, dan Cloud di sini AWS, Alibaba Cloud dan sebagainya. Dan dari sisi ekosistem, ya sekali lagi juga dengan solusi-solusi berbasiskan AMD EPYC generasi keempat sekarang ini kita berkolaborasi dengan ekosistem provider dari sisi software seperti dengan independent server provider seperti dengan contohnya dengan VMware, ya, dengan Nutanix, dengan Microsoft dan banyak lagi. Ya di sini kita bisa lihat di beberapa list yang ada di sini, khususnya banyak sekali baik di area operating system, database, di area security, di area network maupun high performance computing dan analytics. Dan di sini khususnya sekali lagi dari dengan AMD EPYC generasi keempat, di mana kita khususnya membantu pelanggan-pelanggan yang enterprise melakukan modernisasi dan center. Ya di sini ketika kita bisa memberikan proses ya transaksi yang lebih cepat, membantu proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan juga
dari customer bisa melakukan konsolidasi infrastruktur, mereka bisa mendapatkan efisiensi dari sisi CAPEX dan OPEX, dan dari sisi sustainability pastinya. Sekian dari materi paparan saya, mungkin yang saya coba meringkas ya, khususnya dari paparan Dr. Wisnu yang di launching ya sebelumnya.